Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mintik lebih semangat buat kontennya. Aku enggak. Wajahnya tersipu dan semakin memerah sampai tidak bisa menatap Askara. Askara lalu menariknya ke dalam dekapannya, memeluknya dengan erat, pandangannya jauh menatap awan yang bergulir dari luar jendela. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku kira ini semua hanyalah mimpi. Saat pesawat lepas landas, tubuh Laras seketika menjadi ringan, lalu Askara menggendongnya. Laras menempel di bahu Askara. Kamu, ini adalah sebuah penghargaan dan bentuk kehormatan untuk wanitaku. Siapa wanitamu? Ucap Laras lemah, jantungnya semakin berdetak kencang. Gemetaran, wajahnya memerah. Tak berdaya. Ya, Laras memang merasa tubuhnya tak berdaya. Wajahnya yang memerah pun tak menghilang juga. Mobil Rolls-Royce hitam berhenti tidak jauh dari sana bandara. Laras duduk di mobil dan diikuti oleh Askara di belakangnya. Mobil melaju menjauh meninggalkan bandara. Dalam perjalanan, Laras melihat-lihat pemandangan dengan rasa penuh penasaran dari jendela mobil. Dia tampak begitu lucu seperti keenam anaknya saat pertama kali pergi ke pulau. Dia merasa sangat kagum dan terperangah. Kota A adalah kota yang begitu megah dan makmur. Laras merasa kalau kota ini sangat berbeda dengan daerah di Asia Tenggara. Ya, keduanya adalah dua tempat dengan karakter yang berbeda jauh. Mata hitam Laras mulai berkedip-kedip melihat pemandangan dari kanan dan kirinya. Pandangan Askara selalu tertuju pada wajah Laras yang begitu polos. Saat Laras mulai menghela napas, orang yang ada di sampingnya mulai mendekat seolah-olah ada yang mendorongnya sampai ke arah jendela. Dia duduk di samping Laras dengan jarak yang begitu dekat. Kamu ya, kalau kamu suka, kamu bisa terus dan tetap tinggal di sini, ucap Askara dengan suaranya yang berat. Nafasnya yang hangat menyentuh bagian telinga Laras. Laras tersipu, dan menundukkan kepala. Apa maksud dari ucapannya? Kenapa dia harus mengatakannya dengan jarak yang begitu dekat sampai menempel seperti ini? Askara, ini adalah sebuah tindakan penculikan dan perdagangan manusia. Ini penculikan. Suara serak dan berat Askara terdengar begitu mengerikan. Laras tidak tahu apa perbedaan dari penculikan dan perdagangan manusia. Kali ini otaknya mulai berpikiran jauh. Pikirannya kacau. Sampai dia merasa aneh, irama jantungnya tak beraturan. Tuhan, kalau memang Engkau akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk jatuh cinta, jangan dekatkan pria yang menakutkan seperti ini padaku. Aku takut tidak bisa menahannya. Apa kamu bisa lebih jauh dariku kalau lagi ngobrol? Laras memalingkan pandangannya dan mendorong Askara meskipun wajahnya masih tetap tersipu. Kenapa harus jauh? Askara semakin mendekat. Laras merasa kalau oksigen di dalam mobil semakin menipis. Suasana begitu menegangkan. Gak bisa kalau jauh, aku ingin lebih dekat denganmu. Semakin dekat terus, dan semakin dekat, ucap Askara seakan ingin menyantapnya di dalam mobil. Kamu ini, apa kamu anggap aku ini anak kecil yang lugu dan polos? Bukan, jangan sembarangan ya. Aku ini tumbuh besar di Asia Tenggara. Aku sudah tahu bagaimana baik buruknya kehidupan, ucap yakin Laras dengan tatapan tajam dan serius. Aku tahu, sekarang otakku masih belum begitu sadar. Tapi jangan khawatir, aku gak akan melakukan apapun padamu. Aku cuma ingin mendekatimu. Jadi jangan menolak dan melawannya. Oke. Askara mendekati hidung Laras. Wajahnya semakin memerah panas. Laras merasa sesak tak dapat oksigen di dalam mobil. Jangan melawan, bagaimana mungkin? Tapi pada kenyataannya, selama Askara menyentuhnya, memang benar tubuh Laras pun menjadi lemah tak berdaya. Sangat menakutkan, karena tatapan dan ucapannya telah membuat Laras kehilangan kemampuan untuk melawannya. Askara menundukkan kepala, memicingkan mata dan terus mengarah pada wajah Laras.
Nafasnya berat. Pada akhirnya Askara mencium kening Laras, lalu memeluknya dengan erat untuk mengisi bagian yang hilang darinya selama ini. Mobil berhenti di depan pintu gerbang Villa Musim Dingin. Pengawal membukakan pintu, Askara turun dan berbalik badan, mengulurkan tangannya pada Laras yang ada di dalam mobil. Laras dengan panik bertanya, "Atau aku tinggal di hotel aja? Aku nggak bisa tinggal di rumahmu." Gak baik. Laras merasa ini terlalu cepat. Dia tidak begitu sering berhubungan dengan Askara. Baru kenal, tapi langsung dibawa ke rumahnya. Rasanya seperti mimpi. "Aku tinggal di sini sendirian, gak usah khawatir. Ayo." Askara mengulurkan tangannya. Laras melihat tangan yang ada di hadapannya, lalu menggigit bibirnya, meletakkan tangannya di depan rongga dadanya dan tertarik untuk turun dari mobil. Laras berdiri dan melihat bentuk villa musim dingin yang ada di hadapannya. Laras yang sejak kecil tinggal di kastil kini tercengang karena kemegahan villa musim dingin. Dia sangat terpana. Benar, Askara memang bukan orang biasa. Mike datang, lalu menyapu pandangannya ke arah orang yang ada di samping Askara. Lalu segera menundukkan kepala dan berkata, "Pak Askara datang. Selamat datang di Villa Musim Dingin Non, saya Mike." Laras tersenyum, "Halo." Sepertinya Askara sudah melakukan pekerjaannya dengan baik karena Mike tidak menunjukkan keheranan atau terkejut saat melihat Laras. Askara membawa Laras menuju ruang tamu, lalu pandangannya mengarah ke wajah Laras. Ekspresinya berubah seperti sedang mengharapkan sesuatu dan tidak mengharapkannya lagi. Laras merasa ada sesuatu yang baru dan membuatnya penasaran di ruang tamu. Lalu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Askara yang terus memperhatikannya semakin menatap Laras dengan tajam. Lalu membuat tubuhnya tegang. Askara bertanya, "Kenapa?" "Gak, sepertinya aku gak melihat foto anak-anak." Senyum Laras. "Gak aneh sih, mungkin desain setiap rumah berbeda-beda." Laras tidak melihat satu foto pun di sana. Foto orang dewasa tidak ada, foto anak-anak pun juga tidak ada. "Foto mereka ada di kamar mereka sendiri," ucap Askara. "Sebentar lagi kita akan foto keluarga bersama, dan kita gantung di sini." Wajah Laras memerah lagi. Lalu dia berbalik badan dan melihat ke arah Mike yang berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya semakin merona tersipu malu. Mike langsung menundukkan kepala seolah tidak mendengar pembicaraan antara mereka berdua. Laras menatap Askara, "Siapa juga yang mau foto bersama denganmu?" Askara memicingkan mata membalas tatapan Laras, seolah ingin memangsanya. "Ayo, aku akan ajak kamu ke kamar untuk lihat-lihat." "Hah? Kamar? Kamar siapa?" "Kamarku," tanya Laras dengan tangannya yang masih dipegang oleh Askara. Mendapati wajah Laras yang begitu lucu membuat Askara langsung menariknya ke lift. Mendapati pintu lift tertutup, air mata Mike tidak tertahankan. Mike menangis terharu. "Nona Prisa, itu memang kamu?" "Ya, benar, itu kamu. Kamu tidak mati. Syukurlah. Melihatmu kembali, membuatku senang karena akhirnya anak-anak memiliki ibu lagi. Dunia dan kehidupan Pak Askara sangat hancur tanpamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ternyata Nona Prisa masih hidup. Wah, di rumahmu ada liftnya ya?" Laras terperangah sambil menyentuh dinding lift. "Lia," jawab Askara dengan seluruh pandangannya yang tertuju pada Laras. Sejak Laras turun dari mobil, dia terus memegang tangannya, seolah Laras akan kabur pergi kalau genggaman tangannya terlepas. Saat masuk kamar, Laras mendapati kamarnya yang begitu luas dan mewah. Sepertinya ini adalah kamar utama. Hanya saja masih belum ada satu foto pun yang tergantung di dinding. Terima kasih semuanya. Dukung terus channel Novel Time. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.